Shalom, saudaraku. Tanggal 6 Oktober 2023 dari kantor pusat RMC saya menyapa saudara. Saya akan menyampaikan tentang jemaat Laodikia. Itu adalah jemaat yang terburuk, tetapi mendapat janji harpazo. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 3 ayat 14-22 di sana melukiskan secara jelas tentang jemaat Laodikia, bahwa jemaat Laodikia itu merupakan jemaat yang rohaninya jatuh paling parah, paling dalam, yaitu di dalam pemberhalaan harta. Jadi mereka jatuh di dalam pemberhalaan harta ini parah, karena nanti puncaknya pemberhalaan harta itu kemudian nanti munculnya antikris dan nabi palsu, mereka yang akan berkecimpung dan menguasai segala macam harta. Kemudian mereka menciptakan satu konspirasi untuk menandai seluruh umat manusia dengan tanda karakma 666. Itu karena pemberhalaan harta. Nah, jemaat Laodikia ini juga paling parah karena jatuh di dalam pemberhalaan harta. Di samping itu, rohaninya juga suam-suam kuku. Artinya apa, saudaraku? Kalau mengerjakan sesuatu itu setengah-setengah, pelayanan setengah-setengah, saudaraku, bekerja belum selesai sudah ditinggalkan, saudaraku, berkorban juga tanggung-tanggung setengah-setengah, saudaraku, tidak dengan kesungguhan hati. Ini suam-suam kuku, melakukan juga, saudaraku, perbuatan-perbuatan yang memalukan di depan orang banyak. Itu telanjang secara rohani. Jadi jemaat Laodikia ini ada beberapa hal yang parah dalam kehidupan jemaat Laodikia, yaitu jatuh di dalam pemberhalaan harta, kemudian suam-suam kuku, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan di depan orang banyak. Ini telanjang. Jadi kalau saudara mimpi, saudara telanjang atau melihat orang telanjang, itu saudara akan bertemu dengan orang yang akan berbuat sesuatu yang memalukan di depan orang banyak. Itu arti dari telanjang, saudaraku. Saudara, jemaat Laodikia ini dikatakan tidak dingin, tidak panas, suam-suam kuku. Artinya apa? Kalau bekerja tidak pernah bisa maksimal, suam-suam kuku, setengah-setengah, sudah ditinggalkan. Akhirnya apapun yang dikerjakannya tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Pelayanan juga begitu, berkorban juga seperti itu. Saudaraku, suam-suam kuku. Kemudian yang kedua, yang buruk sekali dari jemaat Laodikia yang ditegur Tuhan itu, karena jemaat Laodikia itu merasa diri kaya dan bisa memperkaya diri. Merasa diri kaya, saudaraku, di depan Tuhan merasa diri kaya. Nah, ini juga tidak baik karena mereka memberhalakan harta, merasa tidak kekurangan. Ini pemberhalaan harta. Jadi harta itu menjadi target utama dari pencapaian jemaat Laodikia. Jadi jemaat Laodikia ini dia merasa diri kaya. Saudaraku, kalau kaya betulan, ya tentunya kaya lahir batin. Tetapi kalau merasa diri kaya itu enggak kaya, tapi merasa diri kaya, itu enggak baik tentunya, saudaraku. Kemudian harta itu menjadi target utama dari pencapaian jemaat di Laodikia. Kemudian ini merupakan tabiat juga dari wanita sundal. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-5, tabiat mempelai palsu sundal Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua tipe di akhir zaman yang merupakan pengikut Kristus sejati. Itu disebut sebagai mempelai Kristus, itu Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Ada juga mempelai palsu, yaitu mempelai wanita sundal Babel, ditulis dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai ke-5. Saudara, dua-duanya ini pendiam loh, saudaraku, sama-sama pendiam.
baik wanita yang bersalut matahari, bulan, dan bintang, itu juga diam. Tetapi ketika dia diajak berkomunikasi dengan firman dan roh, maka dia menyala-nyala, dia menggebu-gebu. Nah, tidak demikian dengan mempelai palsu, dengan orang-orang yang terjebak di dalam ajaran antikris dan nabi palsu. Mereka kalau diajak bicara firman, mereka tidak tertarik. Mereka akan menjadi tertarik, mempelai sundal Babel itu akan tertarik, akan mau ngomong kalau diajak bicara masalah harta dunia. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5. Ini sama-sama pendiam, saudaraku. Nah, saudara boleh buktikan kalau ketemu dengan orang yang berhati, ya maaf ya, berhati sundal atau pelacur, itu nggak bisa diajak rembukan. Saudaraku, yang dibicarakan ya harga, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Beda dengan mempelai di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu justru nggak tertarik dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi ketika berkomunikasi dengan matahari, bulan, dan bintang, artinya dengan firman Tuhan seutuhnya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu kitab yang diberikan oleh Bapa. Itu matahari, itu Kejadian sampai Maleaki. Kemudian kitab yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu 4 Injil, Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes, itu pakaian rembulan. Kemudian 12 bintang, itu adalah pakaian yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada gereja di akhir zaman, yang wujudnya itu Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Jadi ketika diajak berbicara masalah firman, maka mempelai wanita anak domba ini sangat bergairah. Ini bedanya orang yang nanti masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, masuk menjadi mempelai Kristus dengan benar. Itu kalau diajak bicara masalah firman, mereka akan menggebu, mereka akan tertarik, mereka akan mendekat. Beda dengan tabiat wanita sundal Babel, mempelai palsu. Orang-orang yang masuk di dalam ajaran palsu itu kalau diajak bicara firman ngantuk, saudaraku. Tetapi ketika diajak bicara ngomong masalah harta, mempelai sundal Babel ini dia akan gercep alias gerak cepat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi beda Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, mempelai Kristus, jemaat kegerakan akhir zaman, dengan Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 5 itu mempelai palsu. Itu mereka sama-sama diem, saudaraku. Yang satu berkomunikasi karena firman, itu mempelai Kristus. Yang satu berkomunikasi karena harta, itu mempelai sundal Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang diperbudak harta itu sering melakukan perbuatan yang memalukan. Nah, ini yang disebut oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ketika menegur jemaat Laodikia itu sebagai telanjang. Telanjang itu apa tuh, saudaraku? Telanjang itu satu perbuatan memalukan, dan dia tidak malu perbuatan memalukan itu dilihat orang banyak kalau sudah geger masalah harta. Jadi ini kelemahan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu dia dikatakan telanjang karena sering melakukan perbuatan yang memalukan di depan orang banyak, kelihatan orang banyak, geger masalah harta. Saudaraku, ini karakter jemaat dari Laodikia. Sudah, jangan begitu ya kalau ingin menjadi mempelai Kristus. Ini oleh firman Tuhan ini kita ditegur untuk jangan geger, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan oleh sebab harta. Ini karakter jemaat Laodikia yang oleh Tuhan disebut telanjang. Telanjang itu orang ngerti isen, saudaraku. Saudaraku, namanya telanjang. Orang gila itu kalau telanjang, saudaraku, dia nggak malu dilihat orang, saudaraku. Jadi ini kita harus pahami baik-baik bahwa jemaat Laodikia itu mengalami
satu kejatuhan yang begitu dalam. Nah, sebab itu jemaat Laodikia ini di depan mata Tuhan itu terlihat sangat memalukan. Dikatakan oleh Tuhan, jemaat Laodikia yang merasa diri kaya, bisa memperkaya diri, itu malah disebut oleh Tuhan itu melarat, miskin, buta, dan telanjang. Nanti kita baca ya. Ini saya jelaskan di awal supaya nanti ketika membaca firman Tuhan, nanti kita sudah menjadi jelas gambarannya. Saudara, jemaat Laodikia itu nanti juga ditegur oleh Tuhan. Supaya kalau memang dia mengaku kaya, memang kaya, itu buktikan bahwa kekayaan itu bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Yuk kita akan baca sekarang ayatnya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kepada jemaat di Laodikia. Ya, terus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Terus? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Amin. Ini pertama, dari kejatuhan jemaat Laodikia. Itu kalau ngerjakan sesuatu itu setengah-setengah. Kerja setengah-setengah, pelayanan setengah-setengah, berkorban setengah-setengah, enggak sungguh-sungguh. Saudaraku, terus. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, terus 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Amin. Ini selanjutnya dari kejatuhan jemaat Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat Laodikia itu merasa kaya, bisa memperkayakan diri, sehingga dia terjebak di dalam pemberhalaan kepada harta, yang kalau tidak bertobat, itu nanti akhirnya akan tergiring masuk kepada masa antikris, di mana nanti segala macam fasilitas kenikmatan dunia itu bisa dinikmati melalui satu akses, yaitu akses 666, dan itu nanti yang menguasai antikris dan nabi palsu lewat pemberhalaan harta di akhir zaman, lewat patung berhala di akhir zaman. Terus dibaca, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Saudaraku, jadi jemaat Laodikia ini ditegur Tuhan. Yang pertama tadi, supaya kalau memang kaya, karena memang mengaku kaya, saudaraku, dan secara lahiriah memang kaya, saudaraku, ditegur Tuhan supaya kalau memang kaya itu buktikan bahwa kekayaan itu bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Ini dikatakan Tuhan supaya kekayaan itu dipakai untuk membeli kepada Tuhan. Belilah kepadaku, tadi dikatakan, membeli kepada Tuhan emas yang dimurnikan. Emas murni artinya apa? Artinya kekayaan yang melimpah itu harusnya juga dia mengerti untuk membelanjakannya untuk kepentingan bait suci Tuhan. Saudara, kalau belajar tabernakel, bait suci itu ruang kudusnya dan ruang maha kudus itu hampir semua itu dilapis dengan emas. Jadi emas ya, bahkan kalau kandil atau pelita emas itu dari emas murni yang ditempa. Saudara, jadi artinya apa? Kalau memang kaya, coba buktikan bahwa kekayaanmu itu juga berguna untuk dibelanjakan Tuhan. Belilah daripadaku emas yang dimurnikan. Artinya apa? Kalau memang kaya, gunakan untuk
pembangunan bait suci Allah, untuk hal-hal yang rohani, untuk kerajaan surga, untuk kegerakan di akhir zaman. Saudaraku, jadi artinya kekayaan yang melimpah itu harusnya juga dibelanjakan untuk bait suci Tuhan. Bait suci itu ruang kudus, dan ruang maha kudusnya hampir semuanya dilapis emas. Kemudian selanjutnya Tuhan juga menyuruh membeli pakaian putih. Itu artinya apa? Supaya jangan lagi memperlihatkan perbuatan konyol dan memalukan di depan umum hanya demi harta. Ini pakaian putih. Jadi pakaian itu berbicara dari kepribadian. Jadi perbuatan-perbuatan konyol itu membuat manusia seperti telanjang. Perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan konyol yang ditandai dengan emosi di depan umum, dilihat orang banyak, itu seperti orang yang sedang telanjang. Jangan lagi saudara berbuat konyol, berbuat memalukan, disaksikan oleh orang banyak hanya karena masalah harta. Ini yang terjadi dengan jemaat Laodikia. Saudaraku, jadi saudara jangan bertengkar di depan umum karena masalah harta, cekcok apalagi berkelahi di pinggir jalan. Saudaraku, itu betul-betul memalukan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan itu telanjang. Artinya ngisi-sini, memalukan, saudaraku. Kemudian ubahlah tingkah laku dan perbuatan yang memalukan itu, karena pakaian putih itu berbicara dari kepribadian. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9, itu pakaian putih yang berkilau-kilauan itu berbicara dari hal kepribadian. Jadi jangan lagi ya bertengkar di depan orang banyak, disaksikan oleh orang banyak sehingga betul-betul membuat malu atau memang memalukan. Saudaraku, jangan lagi saudara itu berbuat yang memalukan di depan umum. Itu dari penglihatan Tuhan, saudara itu seperti telanjang. Kemudian selanjutnya, jadi tadi Tuhan memerintahkan supaya kita itu mengubah tingkah laku kita. Perbuatan yang memalukan itu jangan diperlihatkan lagi, apalagi di depan umum. Saudaraku, jangan bertengkar karena harta di depan umum, tetapi bekerjalah untuk membangun kerajaan surga. Kemudian kalau tadi ini kan pakaian putih ya, kemudian membeli minyak. Saudaraku, ini artinya apa? Minyak untuk melumas mata. Minyak ini juga digunakan kalau di dalam ibadah tabernakel ini untuk menyalakan pelita emas. Artinya apa? Belanjakanlah harta itu sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Makanya kalau ada orang persembahan, Pak Pendeta saya mau persembahan ini, kerjakan sesuai petunjuk Roh Kudus. Saya selalu bilang seperti itu. Saudaraku, saya tidak pernah memaksa, menarget apa enggak, saudaraku. Tetapi kerjakan menurut petunjuk Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus yang nyuruh itu pasti yang paling baik, saudaraku. Nah, itu kan hikmat Tuhan. Kalau Roh Kudus menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, menopang pelayanan, menopang kegerakan, saudaraku, itu pasti mereka melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hal-hal yang terbaik. Jadi minyak untuk melupas mata, minyak ini juga digunakan untuk menyalakan pelita emas kalau di dalam tabernakel. Jadi artinya adalah supaya jemaat Laodikia itu juga membelanjakan hartanya sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Kemudian kepada jemaat Laodikia ini, sekalipun dosanya itu paling banyak ya, jatuhnya paling bawah di antara ketujuh jemaat itu, tetapi justru Tuhan memberi janji yang terindah. Ini artinya apa? Saudara, jangan menghina orang yang seringkali dipandang rendah, dipandang tidak memiliki kualitas, dipandang tidak memiliki kemampuan, dipandang buruklah, segala sesuatunya betul-betul buruk. Tetapi kalau orang yang dianggap buruk itu mau bertobat,
Tuhan katakan, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur, ku hajar, dan selanjutnya dikasih hadiah yang terbaik. Janji Tuhan kepada jemaat di Laodikia ini apa? Di mana Tuhan sampai ngomong, belilah kepadaku emas murni. Ayo, kalau kamu memang kaya, tunjukkan bahwa kekayaanmu itu bermanfaat untuk pelayanan. Kalau kamu memang kaya, ayo tunjukkan bahwa perbuatanmu itu selalu baik, benar, dan kudus. Pakaian putih. Kalau kamu memang kaya, kamu harus membeli minyak. Saudara, artinya apa? Belanjakan hartamu itu menurut petunjuk Roh Kudus. Saudaraku, nah, kalau jemaat Laodikia ini bertobat, maka janji Tuhan juga dahsyat. Justru kepada jemaat yang paling buruk ini Tuhan memberi janji bahwa jemaat Laodikia ini akan didudukkan di tahtanya Dia. Ini apa, saudaraku? Ini luar biasa janji Tuhan kepada orang-orang yang harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi karena teguran Tuhan keras sekali kepada jemaat Laodikia, maka selanjutnya sesudah ditegur keras itu, Tuhan juga menjanjikan sesuatu yang dahsyat. Duduk di tahta Tuhan. Bayangin, saudaraku, ini saudaraku, itu adalah orang-orang yang nanti akan dibawa harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ayat yang tadi dibacakan selanjutnya, ayat 19 dari Wahyu pasal 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi kalau seseorang itu dikasihi oleh Tuhan, dia ya ditegur, dihajar. Kalau saudara saya kasihi, kadang ya saya tegur, saya hajar dengan firman Tuhan, bukan supaya saudara hancur, tetapi supaya saudara itu dibangun oleh Tuhan dan nanti didudukkan oleh Tuhan di samping Tuhan. Kalau bisa gitu ya, nanti harpaso gitu loh, saudaraku. Jadi kalau saya negur saudara keras, supaya saudara jangan lagi memperlihatkan hal-hal konyol, hal-hal yang memalukan di depan umum, itu karena saya mengasihi saudara. Supaya saudara mengerti berkorban untuk pelayanan. Saya menekankan itu karena saya mengasihi saudara. Karena ini firman Tuhan. Jemaat Laodikia yang memang kaya, saudaraku, itu dia harus bisa menggunakan hartanya untuk membeli emas, artinya ikut membangun di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam pembangunan bait Allah rohani di akhir zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iya, jadi akan diajak di dalam perjamuan malam kawin anak domba juga. Sudah, kemudian tidak sekedar diajak makan bersama, saudaraku. Kalau makan bersama itu kan asik ya, saudaraku. Artinya merupakan biasanya keluarga inti, keluarga dekat, atau mungkin rekan. Jadi kalau namanya diajak makan itu orang yang akrab. Artinya kalau saudara diajak makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu artinya saudara menjadi kawan akrab, menjadi keluarga akrab dari Tuhan Yesus. Dan selanjutnya saudara tidak hanya makan bersama, tetapi oleh Tuhan diberi janji lain. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Amin. Saudaraku, ini dahsyat. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku. Saudaraku, ini adalah janji pada orang-orang yang nanti harpaso, saudaraku, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Di akhir zaman akan ada orang-orang sempurna yang layak untuk dibawa kepada tahta Allah. Saudara, jadi ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, di pangku sama Tuhan. Saudaraku, kan enak sekali, tidak hanya sekedar diajak makan bersama, tapi nanti akan dipangku, saudaraku, didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya, saudaraku. Jadi ini luar biasa.
Jadi kepada orang yang rohaninya jatuh paling dalam sekalipun, kalau dia bertobat, Tuhan justru sesuai dengan teguran keras yang dilakukan oleh Tuhan, maka Tuhan juga memberikan hadiah yang terindah, yaitu harpazo. Saudaraku, seperti Henokh, seperti Elia, saudaraku, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 21 diulang. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Iya, terus? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi kepada jemaat Laodikia, ini jemaat yang paling buruk, jatuhnya paling fatal, tetapi justru Tuhan memberikan janji untuk sesuatu yang paling indah, harpazo. Saudaraku, jadi bukan orang yang merasa rohaninya tinggi, tapi justru orang yang ditegur tetapi mau bertobat. Kepada orang yang demikian itu Tuhan senang, saudaraku. Orang yang dosanya parah, memberhalakan harta-hartanya banyak diberhalakan, ditegur, tetapi dia bertobat. Maka kepada orang-orang yang sedemikian, Tuhan akan berkenan. Dikatakan di sini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Dan ini perkataan Roh Kudus, ayat yang ke-22 dikatakan. Kemudian kita akan baca ayat terakhir Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini siapa yang didudukkan di tahtanya Tuhan? Ya, badannya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Jadi ternyata jemaat Laodikia, jemaat yang paling fatal jatuhnya itu, kalau dia bertobat, dia ditegur, diajar sama Tuhan dan dia bertobat, maka kepada dia justru akan didudukkan di atas tahtanya. Artinya dia dijanjikan untuk bisa harpazo, meskipun rohaninya itu pernah jatuh fatal dan ditegur keras, tetapi kalau bertobat, maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang paling dahsyat, seperti Henokh, seperti Elia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.